Pak Busro yang kami hormati, Mas Bahtiar selaku moderator, serta para pembicara, Prof. Purwo, Mas Zainal Mukhtar, dan Mas Akbar Samto, serta para media. Jadi saya kebagian untuk mencoba mengelaborasi atau menjelaskan secara mendalam bagaimana merefleksikan akhir tahun 2019 ini dalam konteks politik elektoral atau yang bahasa kita biar menyesuaikan Prof. Purwo kearifan lokal, biar nggak usah bahasanya bahasa Inggris gitu ya. Politik kepemiluan 2019. Nah, saya mencoba untuk memberikan beberapa catatan dalam banyak hal, terutama apa yang sedang terjadi pada 2019 ini. Nah, yang pertama, saya mencoba untuk melihat bahwa tahun 2019 ini benar-benar total tahun politik, sehingga pemilu 2019 ini bisa disebut sebagai the most spectacular election of the world. Artinya bahwa menurut sepengetahuan saya belum ada di negara satupun di dunia ini yang menyelenggarakan pemilu secara serentak dalam waktu bersamaan 5 jenis pemilu. Pengetahuan saya juga di Eropa belum ada, Prof, ya, di Amerika termasuk di negara-negara Asia, dan itu baru terjadi di Indonesia. Saya kira ini prestasi yang harus diberikan penghargaan oleh UNESCO atau apa ya Pak Busro ya, terhadap demokrasi Indonesia. Kalau meminjam istilahnya Huntington, 2 dekade pemilu sudah terlewati, itu biasanya demokrasinya cukup mapan. Tapi kita lihat sih, 2 dekade artinya 98, 2018 itu sudah 2 dekade, menurut teorinya ini ya Prof. Purwo, itu sudah melenggang agak stabil, atau setidaknya 2 kali pemilu itu sudah stabil. Tapi let's see, beberapa pengamat politik mencoba untuk mengklasifikasikan demokrasi Indonesia itu beragam. Ada yang mengatakan dalam bahasa kita itu demokrasi poco-poco. Artinya bahwa Indonesia sudah mampu melampaui, kalau dalam teorinya Huntington itu kan 3 tahap dalam konsolidasi demokrasi. Yang pertama itu adalah the end of authoritarian regime, kemudian yang kedua itu adalah instalasi demokrasi, dan yang ketiga adalah konsolidasi demokrasi. Nah, Indonesia ini tidak berada pada konsolidasi demokrasi secara penuh, tetapi juga tidak kembali dalam era otoriter, sehingga dia kadang maju mundur, kadang ke samping. Sudah ada KPK tapi koruptor semakin banyak ya Pak Busro. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi agar menyelesaikan problem pemilu, tetapi problem pemilu juga masih banyak. Nah, ini ada yang menurut saya maju mundur itu tadi, bahasa lokalnya apa ya? Ya itu tadi magel itu nggih. Nah, itu demokrasi poco-poco dalam bahasa yang sangat sederhana, sehingga maju mundur, tidak maju ke depan konsolidasi demokrasi, tetapi juga tidak mundur ke belakang. Kemudian kita lihat fenomena 2019 ya, meninggalnya ratusan petugas TPS di berbagai daerah. Memang sebagian orang mengatakan bahwa itu bukan efek dari menjadi petugas, tapi setidaknya bahwa beban yang diterima menjadi petugas selama pemilu kemarin, di tengah tidak ada yang namanya syarat menjadi petugas KPPS itu kesehatan dan segala macam, hanya dengan gaji 550, sehingga beban yang diterimanya dan berbagai persoalan secara teknis itu menyebabkan secara psikologis lelah yang kemudian berdampak pada kesehatan. Kemudian berikutnya, banyaknya perilaku curang yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, termasuk kesalahan input dalam prosesnya. Nah, itu beberapa hal. Yang kemudian persoalan politik kepemiluan 2019 yang ini saya kira menjadi umum, menjadi hal yang dianggap seakan normal, yaitu merajalelanya perilaku politik uang. Bahkan dalam sejumlah penelitian, politik uang dianggap hal yang normal. Apalagi undang-undang kita tidak memberikan pembelaan hukum yang sangat
detail ya, yang sangat memberikan kenyamanan kepada orang yang ingin melaporkan kalau seandainya terjadi politik uang. Sehingga orang malas untuk melaporkan kalau seandainya ada politik uang di masyarakat, ingin melaporkan dengan segala resikonya, seseorang malas, orang masyarakat. Yang terjadi malah secara psikologis bisa terancam, kemudian kalau nanti persoalan-persoalan yang lain bisa dia dapatkan, mungkin malah hanya menghabiskan waktu saja. Nah, setidaknya ada 3 modus orang melakukan politik uang yang kemudian saya klasifikasikan. Pertama, candidate to voters, ya, jadi ibaratkan pemilu 2019 ini seperti itu tadi, sistem kita adalah proporsional terbuka, ini adalah sistem pasar bebas. Sehingga kandidat kepada pembeli, ya, kepada pemilih itu adalah seorang penjual kepada customer. Bagaimana produk saya laku, gitu ya para bro, dan bagaimana agar supaya saya itu terpilih. Nah itu adalah seperti logika pasar bebas. Di sistem proporsional terbuka, pro pasar, orang yang punya modal uang yang besar yang akan terpilih. Sehingga saya kepada pemilih, seandainya seorang kandidat, maka saya akan menjual siapa saya dengan cara memberikan uang. Kedua yaitu modusnya candidate to organizer, kepada penyelenggara pemilu. Sedikit mungkin, tetapi itu di beberapa daerah itu juga terjadi. Yang kalau seandainya diklasifikasikan TSM Pak Busro, itu sulit untuk mengklasifikasikan itu karena hal yang terpecah satu dengan yang lainnya. Yang ketiga candidate to candidate. Artinya antara satu kandidat dengan kandidat yang lain yang mungkin dia tidak akan lolos, di belakang itu bisa saja terjadi, yang penting dengan PPK selesai persoalan, tidak ada konflik antara dua kandidat, semuanya bisa dilakukan dalam hal ini, dalam modus politik uang. Nah, kemudian yang tidak kalah menariknya yaitu adalah menguatnya polarisasi masyarakat dengan pendekatan agama etnis serta masifnya tadi ya media sosial yang kemudian berujung pada konflik yang tak berkesudahan. Dan yang cukup menarik adalah di sini saya mengatakan munculnya populisme Islam, gerakan aksi 212. Saya mengatakan ini persoalan politik dan agama itu bukan satu hal yang dianggap bahwa dukung 02 imannya lebih tinggi, dukung 1 imannya lebih tidak tinggi, bukan lebih rendah. Bukan persoalan itu, maka saya menyebutnya sebagai populisme Islam, bahwa kemudian pendekatan Islam itu digunakan dan dimanfaatkan untuk kemudian kepentingan jangka pendek, yaitu pemilu 2019. Nah itu yang kemudian populisme Islam ini juga tidak hanya menggejala di Indonesia, tetapi kalau di Filipina ada Duterte, kemudian di Amerika juga ada Trump, kemudian di sejumlah negara-negara Eropa, tren populisme ini menjadi tren dunia, sehingga itu kemudian mengalahkan ideologi partai. Nah, beberapa hal, mungkin 5 menit lagi ya Mas Batiara, biar nggak usah lama-lama. Sehingga saya mencoba untuk mengevaluasi 3 poin di akhir 2019 ini. Yang pertama yaitu desain keterwakilan parlemen. Artinya bahwa sekarang ini kan open list proportional representation atau sistem proporsional terbuka. Yang pertama, caleg tidak bisa lepas dari strategi padat modal. Seperti seorang penjual agar supaya dagangannya laku, maka orang harus punya modal yang cukup memadai agar supaya dirinya bisa terpilih. Ideologi partai memudar karena sistem liberal yang seperti pasar. Maka incumbent di DIY itu dari PKB Pak Agus yang 2 kali sudah incumbent, tapi karena mungkin modalnya kurang dengan Pak Sukamto yang pendatang baru kalah. Padahal incumbent 2 periode. Nah, sehingga seperti pasar bebas. Kemudian tingginya konflik antar caleg tidak hanya antar partai, bahkan konflik di tubuh internal partai itu sendiri. Seperti yang di internal PKB dan di DIY maksudnya ya, yang di kasus. Sehingga orang tuh bertarung. Mungkin partai sudah membagi di zona A, B, C, D, tapi susah juga pada kenyataannya. Mau tidak mau akhirnya ya rebutan seperti kanibalisme politik, makan di
internal partainya sendiri. Dan yang kemudian peluang kecil bagi pemilik modal sosial yang tidak didukung modal finansial yang memadai. Orang-orang pintar, orang-orang yang punya kemampuan intelektual yang bagus karena sedikitnya modal keuangan yang dilakukan sehingga mundur. Mungkin kalau teman-teman seperti Mas Zainal maupun Mas Akbar punya uang yang cukup banyak mungkin berani, karena sedikit modalnya menjadi tidak berani untuk maju calon DPR RI, hanya orang yang punya modal yang tinggi saja. Maka ketika pelantikan DPR RI 2019-2024, 50% adalah pengusaha backgroundnya. Menjadi hal yang wajar bagi saya, karena apa? Mereka ya orang-orang punya modal, orang-orang yang memungkinkan secara finansial lolos. Lalu bagaimana undang-undang yang ada di DPR RI itu semua seperti jualan di pasar bebas, pasal 1, pasal 2 harganya berapa, dan ini menjadi catatan kritis untuk sistem kepemiluan kita. Kemudian desain ambang batas, saya kira sedikit saja desain ambang batas ini, poin saya bahwa di 2019 kita menerapkan parliamentary threshold 4%. Ketika saya dan tim kemudian mencoba untuk mengkalkulasikan apa yang disebut dengan sisa suara terbuang atau wasted vote, itu jumlahnya 43% dari total suara valid sah, 140 juta suara sah yang mencoblos di 2019. Nah, 43% atau 61 itu tidak bisa dialokasi atau tidak bisa dihitung dan transformasikan ke kursi. 44 atau 43,92% ini angka yang sangat besar sekali dari total 140 juta suara sah. Artinya bahwa 61 juta itu suara tidak bisa dikonversi, yang katanya Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan, one man one vote one value. Tapi apa kenyataannya? Sistem pemilu kita itu tidak mencoba merepresentasikan kepentingan kewarganegaraan tadi. 61 juta itu dikemanakan suara yang sudah datang ke TPS, mungkin pakai konflik dan segala macam, karena mahasiswa UMY itu di sekitaran Kasihan banyak yang tidak dapat suara karena alasan kertas suara habis. Padahal sudah masuk DPT yang tambahan itu, tapi pada kenyataan KPU tidak bisa memfasilitasi. Tapi kenyataannya data yang saya dan tim hitung 61 juta itu tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Nah, ini sistem kepemiluan kita harus coba untuk dikoreksi. Dan yang terakhir, desain keserentakan pemilu. Memang ongkos negara dengan pemilu serentak itu menurun, tetapi ongkos sosial, psikologi sosial yang lebih besar itu semakin berdampak yang sangat-sangat luar biasa. Meskipun Pilpres selesai, tapi konflik sosial belum selesai. Orang yang benci sama Jokowi, sekarang juga benci sama Prabowo. Orang yang benci sama Prabowo, sekarang juga benci sama Jokowi. Ini dalam konsepnya Al-Farabi, saya meminjam istilah Al-Farabi, Al-Madinah Al-Fadilah, ya, negara yang makmur. Ini enggak masuk sistem kepemiluan di Indonesia. Artinya bahwa negara yang, kalau bahasa Muhammadiyah adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan sistem kepemilian seperti ini enggak masuk. Bagaimana negara yang aman, adil, makmur, yang dalam bahasanya Al-Farabi adalah Al-Madinah Al-Fadilah. Ya, negara kota yang mungkin dalam konsepnya ICT itu smart city gitu ya. Kota yang cerdas berangkat dari keluarga yang cerdas, dari individu yang cerdas. Tapi itu sistem pemilu kita tidak mendukung ke arah sana. Nah, saya kira itu sehingga ada 4 hipotesa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa yang pertama, sistem proporsional terbuka itu mempengaruhi tingginya kasus politik uang dan kecurangan pemilu. Hipotesa yang kedua, tingginya ambang batas parlemen mempengaruhi tingginya suara rakyat yang tidak terpakai. Hipotesa keempat, tingginya ambang batas presiden mempengaruhi tingginya polarisasi konflik di masyarakat. Yang keempat, semakin banyak pemilu serentak, ya 4, 5, 6, apalagi besok kalau seandainya mau ditambah lagi katanya semakin serentak, maka akan mempengaruhi tingginya angka kematian penyelenggara pemilu dan kecurangan pemilu. Nah, ini saya kira perjalanan demokrasi Indonesia dari 98 sampai 2009 dalam kacamata Freedom House, ya, saya mencoba untuk mengutip.
semakin ke kini justru demokrasi kita semakin tidak dalam keadaan stabil. Saya nggak tahu juga semi demokratik, artinya bahwa demokrasi kita masih dalam keadaan maju mundur, tidak dalam fase demokrasi yang cukup baik atau demokrasi yang mapan, tetapi juga tidak ke belakang. Nah, terakhir adalah tawaran gagasan untuk politik kepemiluan Indonesia ke depan. Itu yang pertama, menerapkan bagaimana sistem proporsional tertutup. Ini juga didukung dengan data pidato gubesnya Prof. Valina Singka, risetnya tim LIPI, dan pandangan Indonesianis Andreas Uven. Bagaimana sistem tertutup itu jauh lebih baik sehingga mengurangi konflik baik itu internal partai dan ideologi partai itu kemudian menjadi jauh lebih mapan. Atau alternatif lain yaitu penggunaan sistem ini mungkin masih awam bagi sebagian orang, mixed member proporsional, MMP, seperti yang berlaku di Jerman dan Selandia Baru, dua negara ini. Kemudian berikutnya meningkatkan subsidi partai dari pemerintah, tidak hanya untuk partai yang lolos parliamentary threshold juga, tetapi untuk yang tidak lolos. Karena kalau seandainya 7 partai yang tidak lolos PT ini, kelimpungan mereka bagaimana mendanai dirinya. Dan itu ketika saya diskusi dengan sejumlah akademisi dari Eropa, khususnya dari Jerman, bagaimana negara benar-benar mensubsidi partai dalam melakukan aktivitas organisasinya. Sehingga nggak bingung partai itu mau melakukan konsolidasi sehingga mereka harus mengambil keuangan negara atau dana non budgeter sebagai fasilitas untuk melakukan konsolidasi, kongres dan segala macam. Dan yang terakhir yaitu keserentakan pemilu bisa dibuat 2 pola. Pemilu serentak nasional, pileg, DPR, DPD, dan pilpres dengan catatan waktu yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu pemilu serentak daerah. Jadi tidak disamakan antara pusat dan daerah, sehingga semua caleg itu tidak berkampanye, mereka pasti mengkampanyekan Prabowo, mengkampanyekan kandidatnya masing-masing, Jokowi, sehingga lupa bahwa dia juga harus mengkampanyekan dirinya sendiri. Nah, sehingga terakhir bahwa politik kepemiluan 2019 ini, kalau dalam diskusi kita, catatan kritisnya cukup banyak sekali, sehingga itu menjadi evaluasi kita bersama, agar supaya bahwa konsep negara yang aman, damai, sejahtera itu bisa dirasakan oleh seluruh warga negara, tidak hanya dirasakan oleh para elit politik saja. Saya kira itu saja, Mas Batiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.